Allah Ta'ala fi Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah anugerah, sebuah nikmat yang besar, yaitu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim muslimah yang baik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kita yakin bahwasanya ini adalah modal kita dunia dan akhirat. Inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Maka kalimat yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan, dalam posisi, ya, dalam program Islam sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena apa? Seluruh hidup ini ditentukan oleh akhir, ya, akhir dari sebuah kehidupan. Itulah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang mulia, keluarganya yang suci, dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita. Ikhwan wal akhwat rahimahullah, khususon Ahina, Roni dan Tuna Nisa, ya, dan juga ada pengantin Nita, baru yang bukan Nisa. Hah? Nita. Ya. Surat Anissa. Dari nyari juga surat Anita nggak ada di sini. Yes. Nah, itu, ya. Juga seluruh nih pasangan yang sudah lama. Udah masih belum expired. Dan juga yang baru dan yang akan, ya. Di sini ada yang akan, itu Umar dan siapa? Fadia. Dia, ya. Alhamdulillah semuanya sama kita. Ya. Tadi dibacakan surat An-Nisa ayat pertama. Suratnya namanya perempuan. Suratnya namanya wanita. Jadi ada surat wanita. Di Quran nggak ada surat Ar-Rijal. Nggak ada gitu kan. Surat Ar-Rijal nggak ada. Tapi ada surat An-Nisa, ya, padahal Nisa ini nanti adalah Rijal kan gitu ya. Dan di Quran juga anehnya nggak ada surat nikah. Adanya di kita semua surat nikah nih kan. Kita dapat surat nikah kan? Dapat. Ada. Tapi di Quran ada surat cerai. Ya, surat At-Talaq. Ya. Jadi apa nih rahasianya kan gitu kan? Ada surat perempuan tapi nggak ada surat laki-laki. Ya kan? Surat nikah. Ada surat tentang cerai tapi nggak ada surat tentang nikah. Ya kan? Hah? Beda tuh suratan. Ya, seperti itu, ya. Artinya begini. Kenapa Allah sampai wanti-wanti kepada kita menurunkan satu surat tentang apa istilahnya? Tolak, tentang cerai. Bukan berarti nanti baru nikah langsung cerai. Karena rumah tangga ini sebuah, kalau dikatakan sebuah sapina, sebuah perahu yang nanti kamu akan mengarungi bahtera yang sangat luas, bahtera yang boleh dikatakan dahsyat, gelombang lautan yang deras kan gitu ya. Itu akan kita arungi gitu kan. Kalau lagi tenang-tenang mah enak kan gitu ya. Kita juga kalau lagi naik kapal, itu naik perahu enak. Begitu masuk ombak, wah Allah, ya. Walaupun kita baru naik perahu ya, belum naik kapal itu ya, ya kan? Itu kerasa banget.
Ya waktu itu pernah naik dari sini ke pulau, enak tuh pagi-pagi. Kata orang pulau, pulangnya jangan siang-siang Pak. Paling cepet pulang jam 1 udah pulang kalau bisa. Jangan lebih dari jam 1. Kita keenakan di pulau. Akhirnya apa? Jam 2:30 baru pulang. Nggak apa-apa, begitu pas tengah-tengah, Masya Allah, udah siap, mau mati itu. Itu air tuh masuk ke perahu, aduh, yang muntah-muntah. Saya baru berpikir ini perahu kecil, ya kan? Apalagi perahu besar. Ini baru satu perjalanan, apalagi perjalanan yang panjang. Ya. Itulah, ya, bahwasanya digambarkan oleh Rasulullah, ya, Bahrul Amir, lautnya dalam, ya, dan bahkan kalau dalam surat An-Nur itu, ya, gelap di atas gelap, ya, gelombang di atas gelombang. Fa ilam yakat yaro lam yaro. Saking gelapnya tatkala kita mengeluarkan tangan, lam yaro, tidak kelihatan. Itu kan gimana gitu kalau ngelihat kondisi seperti itu, ya. Kalau gelap itu kan istilah orang dalam orang-orang yang berbuat kejahatan. Kenapa kamu begini-begini? Maaf Pak, saya gelap mata. Padahal matanya ngelihat, ya kan? Artinya Pak, nggak bisa mengontrol jiwanya, nggak bisa mengontrol emosinya. Ya. Maaf Pak, saya gelap mata Pak. Ada barang orang, saya sikat aja Pak. Di rumah sangat begini, gitu kira-kira ya gambarannya ya. Di rumah sangat membutuhkan, istri sedang sakit, ibu sakit, butuh uang, nggak ada uang, ada jam, ya lumayan nih, sikat aja. Saya tangkap polisi, kenapa kamu tangkap? Maaf Pak, saya gelap mata. Emang kamu nggak punya mata? Ya gelap mata gitu kan. Maksudnya hatinya tidak berfungsi, penglihatannya tidak berfungsi. Ya mata lahirnya ngelihat, tapi kondisi yang membuat dia akhirnya mencuri, kondisi yang membuat dia membunuh, kondisi yang membuat dia berbuat maksiat. Kenapa? Lupa. Itulah yang Allah katakan perjalanan kita ini rumah tangga, ya, seperti kita sedang naik perahu. Komandannya ada di suami, ya kan, komandan, kaptennya itu loh. Bagaimana nahkoda itu menyetir itu ada di suami. Bayangin aja. Begitu juga, ya, ada istri dan anak-anak. Itu kalau dalam organisasi kecil, yaitu organisasi keluarga. Nanti ada organisasi lebih besar lagi namanya RT, ya kan? Bisa mengendalikan sekian emosi, sekian karakter manusia yang ada di dalam RT. Bisa mengendalikan sekian karakter yang ada di dalam RW, sifatnya. Itulah dibutuhkan seorang pemimpin. Maka keberhasilan di rumah tangga itu bisa menunjukkan keberhasilan di tempat lain, ya. Jangan sampai ada istilah begini, the good leader, the bad father. Dia pemimpin yang baik, tapi dia ayah yang buruk. Nah, itu jangan sampai terjadi. Islam mengajarkan kepada kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Dari mulai diri kemudian ke keluarga. Wa ahlikum. Dari apa? Dari ancaman naro. Ya, dari godaan yang akan mengajak kepada kita ke neraka. Ya. Mungkin Pak Muhammad, Pak Hasan, Pak Lukman yang udah berpengalaman, ya kan, punya anak berapa, ya kan, apalagi saya anaknya banyak, ya kan, karakternya Umar begini, Zahra begini, ya kan, gitu ya. Ada satu produk itu, ya, ada tulisannya made in Soleh itu. Iya bener, pusing juga ya. Tanya Umi bilang gitu, gimana sifatnya begini, sifatnya begini, kan gitu ya. Ayah, Zahra, kalau masih kecil-kecil masih imut-imut masih enak. Iya, iya, luar biasa gitu kan. Waduh, ya,
nggak dikerasin salah, nggak dikerasin salah. Itulah ya. Dibutuhkan seorang pemimpin, ya kan? Dibutuhkan seorang imam. Sangat tergantung ya dari kepemimpinan seorang imam ya. Maka tadi ya, maka paling kecil ya adalah ku anfusakum, jaga diri. Berarti bisa memimpin diri sendiri. Ya kan, pertama itu kan bisa mengendalikan diri sendiri, bisa mengontrol emosi sendiri, bisa mengatur waktu sendiri, mana yang prioritas, mana yang tidak, kan gitu kan. Ya. Memanage itu yang pertama adalah memanage diri sendiri kan, sebelum memanage orang lain. Memimpin itu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Maka kata Allah, ku anfusakum, dari dirimu. Ya kan? Kalau udah bisa mengatur waktu, kapan tidur, kapan pergi, kan gitu ya. Kalau kita udah punya jadwal sekian, jam sekian, pulang jam sekian, ya kan ada ini waktu untuk keluarga, ini untuk waktu pribadi, ini waktu untuk Allah, ini waktu untuk kerjaan, dan sebagainya, dibagi-bagi. Itu memanage diri sendiri, ya kan. Kerasa gitu ya kan. Ya Mas Roni tinggal di sini, ntar ke Bandung, padahal saya nggak pikir kemana ya, waduh, nanti kemana, wah sibuk banget ya. Saya yang ke sekolahan, dari sekolahan sampai ke rumah aja jalan kaki aja masih sibuk kan gitu ya. Apalagi yang jalannya jauh banget, ya kan. Di jalanan mau ngapain gitu kan. Nah inilah ya, mengatur diri sendiri. Ya. Padahal satu sisi juga ada waktu pribadi kita. Kapan waktu pribadi kita? Hubungan kita dengan Allah. Sholat kita itu waktu pribadi kita. Kenapa kita katakan waktu pribadi? Karena waktu nanti kita mati sendirian. Ya. Sendirian. Kita mempertanggungjawabkan seluruh amal kita tuh sendirian. Memang sih ada pengaruh istri, ada pengaruh anak, ada pengaruh pekerjaan, pasti ya. Tapi hakikatnya karena kita diberikan oleh Allah tuh akal, maka hakikatnya adalah kita sendiri. Ya. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Ya kan? Pada hari itu terpisah anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, saudara dengan saudara, itu terpisah. Ya. Yauma ini sa'nu yugni. Pada hari itu semua sibuk dengan dirinya sendiri dan akan berhadapan dengan Allah sendiri. Maka itulah waktu pribadi kita kepada Allah kita sempatkan. Itulah waktu pribadi kita mengeluh kepada Allah tentang perjalanan satu hari, tentang perjalanan satu minggu, tentang perjalanan sebelumnya. Kita koreksi semuanya. Muhasabah. Kenapa muhasabah? Itu kan kalau dalam pekerjaan kan namanya evaluasi kan ya. Kita lihat nih kepembukuan kita, untung ruginya. Kalau itu masalah perusahaan, ini kan yang kita hitung adalah amal dan dosa. Kenapa? Belum tentu nanti kita bangun pagi itu sampai masih di dunia. Begitu kita bangun pagi ternyata sudah ketemu dengan malaikat Raqib Atid, gimana? Udah ketemu dengan malaikat Munkar Nakir ya, yang menanyakan di akhirat. Halo, siapa? Malaikat. Waduh, balik lagi nggak bisa kan gitu kan. Nah itu ya. Atau dibangunin, halo ya Israel, Israel. Belum, jangan dulu, nggak bisa hari ini juga ya kan. Kalau orang seperti Nabi Ibrahim ya, begitu ketemu Israel mau ngapain dia? Kata Nabi Ibrahim, saya disuruh Allah suruh mencabut nyawamu. Loh, kok bisa? Saya kan kekasih Allah. Ya. Nggak mungkin dong Allah mencabut nyawa kekasihnya. Loh, malaikat kan nggak bisa mikir, ya. Nanya lagi kepada Allah. Ya Allah, ya, saya ketemu Ibrahim, katanya dia kekasihmu. Masa kekasih mencabut nyawa yang dikasihi? Nah, Allah berkatakan, bilang sama Ibrahim, masa seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Nah, jawabannya begitu sampai lagi,
Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, masa seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Oh iya, udah cepat-cepat mati-mati. Jadi karena itu yang dimaksud ya, adalah pengen cepat. Itu kalau kita kan nggak ada kayak begitu. Ketemu dulu sehari sebelumnya, saya ketemu Israel, besok mau mati, mau langsung ibadah, impak yang banyak kan gitu kan. Nggak ada. Kalau begitu dibangunin melek-melek, siapa kamu? Maaf berani masuk ke dalam rumah ini. Saya Israel, Bang. Udah langsung ya. Itulah kita sendiri di akhirat nanti. Maka kalimatnya ku anfusakum. Baru kepemimpinan itu adalah wa ahlikum, yaitu keluarga. Begitu keluarga inilah setelah kita memperbaiki diri sendiri. Maka kalau dalam Quran surat An-Nur ayat 26, at-thayyibin at-thayyibat at-thayyibatul lit-thayyibin, al-khabisin al-khabisat al-khabisatul lil-khabisin. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Ini Allah sampai kalimatnya begitu, bayangin aja. Wanita baik, wanita buruk, laki-laki buruk. Kayak diulang-ulang kan? Ya. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa ini ditekankan banget untuk memperbaiki diri. Kalau kita buruk, akan mendapatkan yang buruk lagi, ya kan? Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sampai begitu Allah mengatakan. Ya. Maka kalau hadis Rasulullah SAW, al-mar'ah, ya, ad-dunya umata wa khairu mata mar'atun salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Jadi kalau kita bilang dunia ini adalah seluruhnya. Jangan yang dipikir yang kita sepandang kita, ya. Termasuk yang di dalam bumi, ya kan? Termasuk yang gunung-gunung, ya. Kenapa ada surat At-Talaq itu? Karena waktu itu di zaman Rasul sudah pada tingkat kemakmuran, ya kan? Tetangganya punya ini, ya, sahabatnya udah punya itu, udah bisa bebanda, istilah orang Betawi ya, bebanda. Harta benda. Udah kaya. Ya, beli ini, beli itu, udah pokoknya rumahnya udah komplit lah gitu ya. Ya, belang barang gitu ya. Tadi kan Dimas nanya, mana berikutnya? Itu TV yang di atas. Itu namanya bebanda. Punya TV-nya 2 kan gitu kan logikanya. Iya, alhamdulillah. Entah dari mana Pak, ini punya duit lagi, punya ya. Kan kalau ada orang, saya temen itu setiap ada undian menang terus loh. Ente lucky banget ya, laki banget ya. Nah itu seperti itu. Ya kalau ada uang, ya, bisa beli macam-macam, ya kan. Dulu pertama ngeliat rice cooker aja saya heran. Ya dia rice cooker loh, hebat ya. Pertama lihat rice cooker itu. Ya dulu SMA itu pertama. Karena dulu kalau punya rice cooker punya orang kaya. Iya. Kalau punya TV berwarna itu orang kaya. Patokan kaya. Ya, bahkan waktu SD itu satu kampung nggak ada yang punya TV. Sumbangan beli TV untuk satu kampung. Iya, dulu ya. Pager ya, Iya. TV apalagi dulu ada siarannya Muhammad Ali petinju. Itu di sono kan malam, di sini pagi. Kan TV-nya nggak kelihatan. Ada ditutupin TV-nya sama kardus supaya kelihatan. Udah hitam putih. Oh senang kalau udah menang. Oh menang Ali dulu. Ya. Ya sekarang udah bebanda lah, istilahnya udah banyak uang ini ya, macam-macam ya. Nah di situ, ya kan, dunia itu adalah perhiasan. Ya. Sampai Rasulullah SAW itu istrinya kalau kurang apalagi mar'atun solihahnya. Tapi kan ada jagoncangan. Ya. Begitu ngelihat saudara-saudara sahabatnya udah pada kaya, udah punya pembantu, ya istilah kita ada tukang kebun ya, ada tukang masak sendiri, ada tukang asuh sendiri anaknya yang gitu ya.
pembantunya banyak, ya kan? Seperti itu. Ya. Sementara Rasulullah yang seorang pemimpin nggak punya apa-apa. Padahal kalau masalah uang Rasulullah sangat banyak kalau mau, ya kan? Pulang dari masjid habis pembagian ghanimah nggak bawa apa-apa, ya kan? Istrinya masih kayak gitu-gitu aja, masih seperti yang dulu, ya kan? Kau masih seperti yang dulu. Kalau udah pada kaya dia masih begitu. Akhirnya timbul hasratnya keduniaan. Ya, ngomong sana ngomong sini ya. Ya, akhirnya timbul masalah kecemburuan. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau engkau ingin kepada istri-istri kumpulin semua di sini. Kalau engkau ingin harta, ya, tuh gunung itu. Emas segunung itu akan saya kasih ke kamu. Tapi setelah itu saya cerai sama kamu. Itu dia sempat di surat goncangan di dalam rumah tangga Nabi. Bayangin aja. Karena melihat tetangga sudah pada bebanda. Gara-gara tetangga ini. Iya. Tetangganya kan karena sahabat kan gitu ya. Wajar ya. Kita aja kan Pak Lukman udah punya ini. Ya kan? Ngelihat lirik-lirik gitu ya. Kan kalau istri kan ngomongnya beda-beda kan. Ya kayak gitu. Ya. Udah lagi nanti dipicu dengan kecemburuan antara istri dengan istri yang lainnya. Ya. Sampai dengan kalau engkau ingin ya, harta ya, gunung itu. Jadi waktu Rasulullah nunjuk itu gunung itu akan jadi emas, ternyata itu emas hitam. Ya. Jadi dalam hadis diterangkan bahwasanya yang ditunjuk oleh Nabi ternyata di situ banyak kandungan minyak. Maka disebut dengan emas hitam. Artinya disitulah sumber kekayaan. Ya. Nah, akan aku berikan kepada engkau. Pilih aku atau harta. Kalau pilih harta, aku cerai kamu, dikasih harta yang banyak. Ya nggak mau lah istrinya ya, saya milih engkau, Rasulullah. Nangis semuanya. Kenapa? Udah di ultimatum oleh Rasulullah. Itulah rumah tangga Nabi aja ada goncangan. Kurang apa solehnya, kurang apa takwanya kan gitu ya. Ya kalau kita mah ya Allah ya Rabbi. Ya. Salat aja dundutan mau jadi Nabi. Segitu hebatnya. Segitu solehnya istri-istri Nabi masih begitu ya. Padahal ad-dunya umata wa khairu mata mar'atun salihah. Maka disinilah ya wanita ini memang punya posisi yang luar biasa. Dia adalah perhiasan yang sangat mahal harganya, ya kan? Sangat tinggi nilainya. Kenapa? Tingginya melebihi dunia. Ya kan? Ya, seperti apa kalau tadi dalam surat An-Nisa ayat 1. Itu kan gambarannya Nabi Adam kurang apa, ya kan? Di surga. Tinggal di surga apa aja serba ada. Ya, gelisah ya kan Nabi Adam. Ya,